Terima kasih sudah join di kelas kita ini ya. Dan sebentar. Hari ini kita akan lanjut perkuliahan kita, teman-teman semua. Oh, saya udah share belum ya? Oke, udah share ya. Saya stop share dulu kali. Stop share. Ya, oke. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita, di mana sesi ini saya akan melanjutkan dari modul yang sudah saya share kepada teman-teman semua. Di sesi ini kita akan lanjut ke sesi kedua ya. Sesi kedua ini audit planning and system mapping. Sebentar saya set dulu ya. Oke, nggak apa-apa yang off cam. Kedua, kemarin audit planning and system mapping dan saya coba kejar yang ke COVID COSO ISO 27 tapi saya pendekatkan ke ISO 27 dulu. Oke. eh, Materi sudah saya bagi, jadi kemungkinan tidak saya detilkan satu persatu gitu ya. Anda bisa baca, saya akan sampaikan pembahasannya. Sesuai dengan pembahasan kita kemarin, janji saya kemarin, saya akan memberikan dan saya sudah diingatkan, baik yang untuk off, Mbak Elita silakan atau teman-teman yang lain untuk off cam. Jika ada kendala silakan nggak masalah. Oke, saya akan memberikan materi tambahan nanti hari ini tentang ISO 27001 ya. Ini saya chat ya. Anda bisa download dari OneDrive saya. Itu berkaitan dengan pembahasan nomor 10 ini ya. Dan sama saya akan sampaikan juga link keaktifan kelas ya. Link keaktifan kelas di mana kemarin saya sampaikan jika Anda aktif di kelas silakan secara self assessment you can apa collect dapat mengakui atau mengupdate nilai keaktifan kelasnya ya di link keaktifan kelas itu. Pelan-pelan saya stop share lagi. Saya akan jelaskan dulu link keaktifan kelas itu nanti saya lihat ya. Biasanya untuk pada saat ujian, pada saat sorry, pada saat penilaian akhir itu akan lihat, saya akan lihat sebentar ya, saya tutup dulu. Klaim nilai keaktifan kelas teman-teman. Saya tutup dulu. Seperti apa gitu ya. Nah itu saya percaya teman-teman sudah dewasa semua. Jadi Anda menilai sesuai keaktifan Anda sendiri ya. Jadi di grup N, ini keaktifan grup, suatu saat mungkin ada kerja kelompok grup ya, atau individual activity. Di UNJ, ini kode saya ya, saya ngajar di bulan November. Ini Anda pilih mata kuliahnya audit SIA, klik aja nanti. Student activity-nya tipenya bisa grup, ada individual, individual. Kalau individual silakan individual, kalau grup ya grup. Misalnya saya tugaskan kelompok gitu ya. Kalau individual ya cukup nama Anda satu di sini namanya siapa misalnya Billy gitu ya, ID studentnya berapa. Kalau grup ya silakan diisi kayak anggotanya ya. Salah satu grup aja ya, jadi nggak usah lima-limanya, maksimal lima grupnya ya. Nggak usah lima-limanya ngisi salah satu aja. Nah, kelas partisipasi atau kelas diskusi ya. Jika ada materi yang mau Anda lampirkan jawabannya, kalau saya minta ya lampirkan with material submitted. If no, jika tidak ada ya tidak tidak perlu material. Misalnya menjawab aktif di kelas ya lisan nggak usah. Jika ada video, tempelkan aja atau ada link video atau link dokumen mau taruh sini untuk individu atau grup ya silakan. Kalau nggak ada ya nggak usah. Dan Anda silakan nilai sendiri 1 sampai 4 menurut Anda itu satu gitu ya. Hanya memenuhi sebagian kecil kriteria penilaian, banyak kekurangan substansi dan teknis atau dua atau tiga atau empat ya. Atau menurut Anda empat ya silakan. Jadi kan silakan Anda lakukan penilaian sendiri. Dan ini diisi kalau ada tugas grup ada atau tugas individu termasuk juga keaktifan kelas. Silakan Anda klaim nilai Anda sendiri. Oke, ini satu. Ada pertanyaan untuk sebelum saya bahas untuk aktivitas kelas sebelum saya Mungkin tutup?
mau nanya Ya, dong Pak. Ini ya bisa silakan. per minggu atau per apa Pak? Ya, setiap Anda aktif minggu ini saya aktif nih, ya isi besok per minggu tiap pada pertemuan. Oh, hari ini saya nanya, nanya atau menjawab terkait pertanyaan saya atau saya ngajak Anda berinteraksi gitu, bertanya ya Anda kasih tanggapan ya silakan. Setiap ada aktivitas kelas ya per pertemuan gitu Mas. Boleh Paham? Pak, pertemuan Baik. itu aja ya. Ya, per pertemuan ya. Ada lagi di si per pertemuan. Kalau tidak ada pertemuan, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share dulu. Oke, terima kasih. Tadi Mas Pilih yang tanya ya. Oke, saya akan lanjut. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Pak. Baik ya, Baik Pak, baik. oke. Sehat, Pak. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada salah satu teman yang mau memberikan summary atau ringkasan minggu lalu kita bahas apa? Silakan. Salah satu boleh? Nah, simpel-simpel aja. Kemarin kita bahas apa? Ringkasannya apa? Silakan. Ayo lo. Nah, kemarin kita bahas tentang ini nih. Ada yang mau memberikan ringkasan nggak? Atau ya opini atau kesan dari pertemuan kemarin gitu loh. Masa nggak ada yang melekat? Izin, Pak. Oke, Eh, dengan Mas siapa ini? Ari, Pak. Oke, Mas Ari Lesmana. Silakan Mas Ari. Izin, Pak, kalau yang kuman yang minggu lalu sih, Pak, kan sempat dibahas ada beberapa resiko-resiko dalam resiko audit apa dalam audit berbasis resiko. Nah, itu tuh semuanya saling keterkaitan dan di mana antar resiko itu bisa juga saling menimbulkan resiko lainnya dan yang namanya Betul. resiko itu pasti selalu ada resiko bawaan dan resiko itu selalu ada gitu, Pak. Namun kita bisa minimalisir resiko tersebut gitu, Pak. Oke, thank you ya. Silakan klaim nanti nilainya. Oke, kemarin benar sekali. Kita kemarin bahas tentang resiko ya. Seperti yang Mas Ari sampaikan bahwa resiko itu tidak berdiri sendiri. Pasti ada dampak. Pasti ada, saya bilang pasti ya. Pasti ada dampak dan ada penyebabnya ya. Dan resiko itu saling berkaitan gitu ya. Minggu kemarin kita itu diskusi tentang Mas Ari sempat mention tentang jenis-jenis resiko gitu ya. Tentang jenis-jenis resiko. Yang kemarin kita evaluasi juga kan ya. Ada beberapa resiko gitu ya. Sebentar ya. Ada nggak ya? Oh, ini enggak. Ada beberapa jenis risiko mulai dari risiko keuangan, risiko operasional. Kayaknya belum, belum. Oke, oke, saya akan sebentar ya. Oke, saya jelasin aja ada ada jenis-jenis risiko, risiko keuangan, risiko operasional, risiko legal, nama baik atau apa tuh nama baik itu ya, ya nama baik perusahaan. Dan resiko IT ya, IT IT atau jaringan ya, termasuk resiko operasional itu. Dan setiap resiko itu saling berkaitan gitu ya, bisa bisa berdampak gitu ya. Nah, nah karena resiko itu memiliki dampak, Bapak Ibu, sebentar saya pindah dulu ini agak mengganggu tulisannya. Oke. Nah, karena resiko itu berdampak, resiko itu kan kalau secara definisi kan teman-teman sudah banyak belajar bahwa risiko itu potensi hal yang terjadi dampaknya negatif. Nggak ada risiko yang dampaknya positif ya. Dampaknya negatif. Kalaupun positif, berarti kan harus ada kemampuan kita bagaimana kita merubah risiko itu menjadi potensi gitu atau peluang ya. Potensi atau peluang itu positif gitu ya. Nah, tapi saya bukan ke manajemen risikonya. Nah, karena risiko ini berdampak negatif, teman-teman, maka perlulah namanya audit tuh, perlunya auditnya ya. Nah, di mata kuliah audit itu ya, terutama audit internal, ada yang ada prinsip, nah, saya tulis prinsip ya, ada prinsip yang namanya RBIA, Risk Based Internal Audit. Jadi risk based, risk based internal audit.
Risk base. Nah, saya sekilas saja belajar kemarin. Risk based internal audit ini berarti kita harus kenal resiko dulu gitu ya. Kenal, tahu resiko. Kenal resiko ya. Kita kenal, tahu resiko dulu. Kenal resiko ini berarti mengetahui resiko dan kita bisa mengukur nih. Mengukur risiko, ukur. Mengukur dan upaya untuk menghilangkan resiko. Ada mitigasi namanya. Nah, mitigasi ini, mitigasi resiko ini, teman-teman, dibuat atau dilakukan dengan tindakan kan ya. Tindakan agar terarah dibuatlah aturan atau kebijakan. Oke, saya kotakin ya. Nah, tindakan atau kebijakan. Fungsinya audit itu adalah, ini audit, memastikan satu, perusahaan sudah melakukan pengenalan risiko perusahaannya. Yang kedua, sudah mengukur dan membuat kebijakannya. Yang ketiga, nih, ya, bagaimana pelaksanaannya dan evaluasi atas mitigasi tersebut. Itulah fungsinya audit. Jadi kalau garis umum, hubungan prinsip risk based audit berbasis risiko memastikan perusahaan sudah mengenal risiko dan perusahaan sudah memitigasi risiko dengan kebijakan atau aturan. Audit fungsinya adalah, oke, output audit itu adalah, ini sekilas ya, Anda pernah belajar ini di mata kuliah internal audit atau audit satu ya. Outputnya itu adalah satu, memberikan informasi kepada manajemen tentang kesesuaian, assurance. Yang kedua, memberikan arahan, advice. Itulah fungsi internal audit. Ya, sekilas ya. Jadi itu risiko. Nah, kemarin kita teori ya, Anda bisa baca ya secara teori ya. Di perusahaan itu ya, internal audit melakukan audit bukan hanya audit keuangan. Ini yang kebanyakan kelemahan pemahaman oleh manajemen maupun kita bahwa internal audit hanya audit akuntansi. Bukan, itu salah satunya. Utamanya dari internal audit atau audit yaitu salah satunya itu adalah memastikan semua resiko di perusahaan itu sudah terkontrol, terkendali, dipahami, ada mitigasi, ada kebijakan. Dan selanjutnya mengevaluasi bagaimana mitigasi itu dilakukan, sudah sesuai atau belum, atau perlu pengembangan. Perlu pengembangan sehingga tujuan dari audit ini bukan cari salah, tapi namanya governance improvement. Ini ada di ICE, improvement. Perbaikan. Mitigasi sudah ada, kurang tepat diperbaikin. Mitigasi belum ada, ditambah kebijakannya. Kebijakannya sudah usang, diperbarui. Tidak cari salah, tapi cari kelemahan. Oke. Nah, saya belum lanjut ya. Ini baru review kemarin. Kemarin sempat juga ada yang tanya tentang three lines gitu ya, three lines defense di audit ya dari apa tuh namanya, hmm, dari manajemennya sendiri. Manajemen itu termasuk siapa? Termasuk owner, terus bagian governance, bagian resikonya, risk, dan yang terakhir dari internal audit memastikan bahwa pelaksanaan semuanya sudah sesuai gitu ya. Saya loncat dulu ya. Nah, teman-teman, Pak, keberadaan audit SIA ini apa, Pak? Nah, keberadaan audit SIA ini ya, karena Anda magister akuntansi, ya,
karena Anda magister akuntansi, memastikan sistem informasi yang menghasilkan informasi akuntansi itu sesuai, fit namanya. Fitnya itu apa? Fitnya itu sesuai dengan kebutuhan tas. Kebutuhan kita adalah kualitas informasi akuntansi ya. Informasi akuntansi yang berkualitas. Tas tuh. Punya sistem mahal tapi nggak tidak tidak sesuai gitu, tidak memenuhi tugas kita tuh. Percuma. Tas mendukung tugas dan teknologinya sesuai. Atau kalau ada teori nanti di sistem informasi itu tas teknologi fit nama modelnya ini. Oke ya. Nah, audit itu, nah saya kecilin dikit ya. Sistem informasi akuntansi, audit. Nah, ini di audit ini apa? Nah, nanti kita belajar. Yang di audit itu adalah CIA. Nah, nanti kita belajar ini ya di ISO 27. 27001. 27 salah. 27001. Nah, ya. C namanya confidentiality. Sistemnya bisa jaga rahasia, confidence, tertutup gitu sistem akuntansi itu. Prosesnya tidak semua bisa akses confidence, terintegrasi ya. Nah, satu lagi tuh adaptability ya. Nah, kita bahas. Nanti ada materinya itu. Nah, bagaimana terima kasih Mas Ari. Oke, Mas Ari silakan klaim nilainya. Ada yang mau menjelaskan ini yang terakhir sebelum kita lanjut, ada yang mau menjelaskan apa tahapan dari step tahapan audit sistem berbasis risiko? Silakan. Ayo. Coba jawab dong, Pak. Ya, silakan dengan Mas Billy ya. Ya. Yang pertama, understand the entity, the system itu mungkin auditor harus memahami entitas yang audit ada di sistemnya. Untuk Oke, identify risk-nya tersebut, eh, auditor harus melakukan pemetaan resiko. betul. Untuk evaluate control design and implementation itu dari auditor harus menguji efektivitas kontrol internal baik Oke, ya. Untuk yang keempat, assess residual risk itu eh, auditor menilai seberapa besar resiko yang tersisa dari yang ada yang sudah diterapkan. Untuk yang terakhir, develop response audit plan itu auditor menyusun rencana audit yang memfokuskan area-area prioritas dan menentukan prosedur dari pengujiannya gitu, Pak. oke, terima kasih Mas. Good. Saya izin off cam ya karena agak lambat. Huh, yang disampaikan Mas Billy tadi ya. Silakan nanti yang nggak usah saya suruh ya. Anda yang sudah aktif silakan klaim aja nilainya. Nah, betul ya. Kalau dari tahapan ini sebenarnya yang tadi sama seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa kita kenal dulu organisasinya, kita paham dulu perusahaan kita ini apa sih dan butuh sistem apa gitu loh. Artinya kita paham sistem IT, sistem Anda auditor nih, sistem keuangannya apa gitu loh. Output sistem keuangan ini apa? Laporan keuangan gitu ya.
Apa aja modul-modul di dalamnya untuk laporan keuangan ini gitu loh. Ada tidak modul itu di luar sistem kita, dibuat manual dulu dimasuk atau bisa nggak diubah orang gitu loh. Nah, itu berarti udah masuk ke identifikasi resiko. Kita mulai bertanya hal negatif sebenarnya resiko itu. Apa kelemahan sistem kita? Nanti setelah ini saya lanjut ya. Sudah sadar belum sih dengan resiko kita? Oh, sadar. Oh, belum sadar. Itu jadi temuan tuh. Oh, sudah sadar. Ada mitigasinya nggak? Oh, ada. Mitigasinya dilakukan. Iya, dilakukan. Itu baru bagaimana mengevaluasi kan. Bagaimana mengevaluasi. Memastikan mitigasinya udah jalan. Itu evaluasi kontrol. Selanjutnya, ini artinya mitigasi sudah ada, mitigasi udah ada, sudah sudah ada proses mitigasinya, sudah ada dijalankan, ada evaluasinya nggak? Oke ya. Dari evaluasi ini, oh sama sekali tidak ada nih Pak tiga-tiganya misalnya di sistem kita. Ini udah jadi temuan audit. Selanjutnya misalnya sudah dijalankan nih, sudah dijalankan. Ada kelemahan baru, ada kelemahan baru nggak? Oh tidak ada. Atau ada potensi kelemahan. Atau ada potensi risiko baru. Nah, dari sini kalau memang ada potensi baru, jadilah temuan audit, audit finding ya. Nah, Pak, audit finding apa negatif terus, Pak? Audit finding itu saya nggak bicara yang positif ya. Kalau positif tidak ada temuan atau hal yang baik gitu ya. Perusahaan sudah menjalankan dengan baik, itu positif. Audit finding itu bisa sifatnya tidak sesuai sama sekali, NC, non-conformity, ini yang harus ditindaklanjutin segera. Ada yang sifatnya potential of improvement. Ini sebaiknya diperbaikin. Saran untuk perbaikan. Improvement. Gitu ya. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Logikanya dulu ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah aktif dan teman-teman yang lain saya tidak tunjuk ya. Nanti silakan Anda untuk berpartisipasi langsung. Nah, mapping. Saya akan lanjut hal yang baru. Menurut saya baru. Menurut saya baru. Jadi ini materi ini bisa Anda baca ya. Tapi saya loncat ke dulu ke sesi ke-10 nih harusnya. Control Evaluation in Accounting Information System. Bagaimana kita mengaudit sistem? Apa kriterianya? Itu dasarnya dulu ya. Kenapa belajar ini perlu? Kalau kita mengaudit, Anda akuntan semua nih, ya, akuntan ya, sudah jadi auditor atau mungkin sudah bersertifikasi akuntan gitu ya. Kalau kita mengaudit akuntansi atau keuangan, kriteria kita jelas Bapak Ibu. Kriteria PSAK atau IFRS. Atau kalau yang di lembaga negara ya standar akuntansi pemerintahan. Oke, termasuk juga perpajakan tuh. Kalau kita auditnya termasuk pajak ya, undang-undang itu kriteria. Jadi ada kriteria ini adalah hal yang menjadi panduan atau patokan auditor. Hal yang baik gitu ya. Audit sistem informasi kriterianya bukan PSAK Bapak Ibu, bukan IFRS. Tolong diingat itu. Jadi kita tidak belajar PSAK, IFRS kalau audit sistem. Audit sistem ini kriterianya adalah ada macam-macam. Ada yang COVID, ada yang KOSO, ada yang ISO 27001. Nah, kita akan bahas kriteria yang paling lengkap. ISO 27K1. International Standard Organization 27001 itu tentang keamanan informasi.
Di materi saya kemarin yang saya kasih modul sesi-sesi itu tidak mendalam. Karena ada pertanyaan dan menurut saya penting, saya bikin modul baru. Ya ini ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Kelihatan. Oke ya, kelihatan ya. Oke, tapi kita lihat dulu. Sebenarnya apa sih ya kontrol itu? What is control gitu ya. Ini teori ya, teori. Kebenaran saya praktisi, tapi saya juga dosen. Nah, di dunia kerja, bapak-bapak ibu juga kerja gitu ya. Di dunia kerja, sebenarnya banyak yang dilakukan oleh rekan-rekan kerja itu sesuai teori, tapi tidak menyadari. Atau, atau teori adalah suatu yang ideal, yang harus kita sadari pada saat kita bekerja. Makanya kita perlu belajar atau kuliah gitu ya. Nah, tipe kontrol itu pencegahan ya. Yang pertama preventif. Preventif ini, preventif, kita preventif bisa berdasarkan pengalaman atau benchmark orang lain atau cerita orang lain. Oh, contohnya ya, nauzubillah min zalik. Contohnya, misalnya si X tidak lulus kuliah karena tidak belajar. Itu kan benchmark, perbandingan orang lain. Preventif kontrol kita adalah saya akan harus belajar, itu contohnya. Mencegah kesalahan sebelum terjadi, artinya jangan salah dulu. Bagaimana supaya tahu salah potensi resiko? Belajar. Salah satu Anda kuliah ini. Salah banyaknya atau salah duanya adalah melihat kriteria hal yang ideal. Kriteria hal yang ideal, kalau PSAK itu akuntansi, ini adalah panduan atau hal yang ideal supaya ideal ya, supaya resikonya minim bukan hilang ya. Oke. Contohnya di sistem pembatasan akses user, validasi dan validasi input. Contohnya, akses otorisasi bank, otorisasi uang keluar, yang pegang hanya manajernya, manajer keuangan. Tidak boleh dikasih tahu orang lain, itu pembatasan. Manajer tidak boleh berbagi. Nah, pada saat dia berbagi, ya harus ada prosedur lainnya. Preventif controlnya misalnya, perlunya sosialisasi atau perlunya apa itu ya internal internal sharing terkait suatu proses kerja. Itu preventif control. Suatu saat si A keluar atau resign atau si A tiba-tiba resign atau ada kendala tidak bisa melanjutkan pekerjaan, ada orang lain, ada panduannya, ada prosedur. Nah, kayak gitulah. Itu preventive control. Detective control. Ini jenis kontrol ya. Ini teori ya. Saya nggak membacakan. Nanti Anda baca sendiri aja. Detective control mendeteksi kesalahan setelah terjadi. Nah, ini yang kadang-kadang ya secara praktisi atau auditor, Anda ada yang auditor di sini atau inspektorat jenderal atau jadi internal auditor di kantor Anda. Kebanyakan berdasarkan pengalaman, auditor ditugaskan setelah terjadi. Boleh, boleh, investigatif namanya. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi lagi. Supaya tidak terjadi lagi. Itulah yang namanya corrective control. Oke ya. Nah, saya lanjut dulu. Ada dua di sini ya. Anda yang kerja di kantor akuntan publik ya. Ada dua kontrol yang harus dilakukan saat ini di KAP. Saya cerita lagi ya. Kemarin udah cerita juga. Maaf, saya izin minum ya Bapak Ibu.
Kantor akuntan publik saat ini Bapak Ibu, ya mungkin di kantor Anda juga, audit keuangan, outputnya adalah laporan audit, itu disupport oleh yang namanya iCover, aktivitas iCover, internal control over financial reporting. Internal control financial reporting ada berapa bagian auditnya? Yang pertamanya adalah ITGC, internal IT, Informasi Teknologi General Control atau Teknologi General Control Audit ya kadang-kadang ya disebutnya. Ada juga ITGC ini lebih ke siklus, audit siklus sistem. Ada yang namanya aplikasi audit, aplikasi kontrol. Ini lebih ke arah softwarenya yang diaudit dan hardwarenya ya. Yang selanjutnya adalah FSCV. Ini bukan siklus sistem, ini siklus proses akuntansinya yang diaudit. Proses akuntansi jadi laporan audit, jadi laporan keuangan in-house ya. Jadi itu kalau dulu zaman saya gitu ya, saya kerja di KOP audit keuangan aja. Yang diaudit adalah GL gitu ya dengan evidence dibandingin. Oh sekarang ada tambahan. Dan ini sifatnya support, dukungan dan memastikan bahwa sistemnya sudah aman, Pak. Sistemnya sudah benar, teknologinya sudah benar untuk menghasilkan laporan keuangan. Oke ya. Nah, saya gambarkan ini Bapak Ibu, silakan kalau mau di capture silakan. Saya tidak bagi yang saya tulis ini ya. Adalah ini. General control dan aplikasi kontrol. Bedanya apa? Lihat, kalau bahasa tadi siklus sistemnya. Kalau bahasa buku, ada yang nyebutnya General IT Control ya. Ada kayak PwC itu nyebutnya ITGC. Ada yang kerja di PwC yang gue saya sebut ya, IT General Control. Yang dibahas, fokus auditnya adalah lingkungan audit, lingkungan sistemnya, siklusnya, keamanan sistem secara umum. Bicara tentang password, change management, backup prosedur. Aplikasi kontrol itu bicara tentang proses transaksi spesifik dalam aplikasi yang diuji aplikasinya. Bagaimana memastikan inputnya benar, three-way matching, ini konsep audit, data authorization. Saya kasih yang 3WM, three-way matching. Three-way matching itu melakukan audit, dengan pembuktian dari beberapa arah. Jadi multi evidence. Contoh, biar tahu ya. Ini udah belajar, saya yakin Anda udah belajar. Three-way matching itu auditnya, kalau Anda melakukan audit, misalnya purchasing, yang pertama misalnya dilihat GL ada data A rupiah. A rupiah dibandingkan dengan invoice. Sama. Turun invoice ini dasarnya dengan purchase ya. PO. Sama. Turunin lagi misalnya dengan surat jalan atau berita acara operasional atau berita acara serma terima. Sama. Nah, demikian juga dengan sistem. Setiap modulnya dibandingin. Itu three-way matching ya. Jadi bukan satu bukti saja pembandingnya. Termasuk juga bukti dari eksternal seperti konfirmasi itu three-way matching. Apa tujuannya? Memastikan sistem berjalan aman, stabil. Aplikasi kontrol memastikan transaksi yang diproses valid, akurat, lengkap. Saya langsung ke ISO 27001 ya.
biar lebih lengkap. Saya agak ngebut dikit. Ini Koso Anda sudah belajar waktu manajemen risiko. Nah, standar ini baik. ISO 27001. Untuk jadi auditor ini, Anda itu harus menjadi ada sertifikasi namanya Lead Auditor ISO 27 Q1 untuk jadi lead auditornya. Sistem ini, pendekatan informasi sistem, manajemen sistem, ini bahasa Indonesia aja ya. Sistem, manajemen, keamanan, informasi. Atau SMKI kalau bahasa Indonesianya ya. Itu fokus pada confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, yang tadi saya bilang, availability, ketersediaan. Jadi fokus audit itu adalah memastikan tiga ini. Pak, dikit banget tiga. Sedikit, tapi banyak temennya ini. Nih ya, aku contoh kontrol, baru contoh. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya stop dulu. Saya buka video saya. Ada pertanyaan? Bosen? Ngantuk? Kita ngobrol dulu. Lama nggak ketemu ya. Jangan terlalu tegang. Kalau tegang pusing, udah kerja pusing. Kuliah itu nambah ilmu. Ya, jangan pusing-pusing ya. Jangan pusing-pusing. Diskusi aja. Ya, bukan begitu, Mbak Elita. Begitu. Setuju Mbak Elita? Jadi Iya, relax ya. Kalau relax, otak terbuka, berpikir untuk cari ilmu manfaat dari kuliah kita ini. Mbak Elita, ada pertanyaan Mbak Elita? Belum? Lanjut? iya belum Pak, dilanjut dulu. Saya mau nanya kalau gitu. Mbak Elita, nggak usah sebutin nama perusahaannya. Di bagian apa Mbak Elita? Audit Pak. Auditor, Iya, audit. eksternal. Iya, eksternal. Waduh, ini bulan-bulan memusingkan ini ya. Nah, Mbak Elita, pasti kliennya, nggak usah sebut kliennya. Saya bilang pasti karena kebanyakan. Kebanyakan klien membuat laporan akuntansi minimal Excel ya Mbak ya. Iya, betul Pak. Minimal Excel itu resiko tuh diubah atau gitu ya. Atau ada juga yang menggunakan sistem ya. Ada yang pakai Accurate, ada yang pakai Jahir, ada yang pakai macam-macam lah jurnal dan lain-lain gitu ya Mbak ya. Iya Pak. Pernah mengaudit klien yang menggunakan sistem? Pernah. Oke. Nggak usah disebutkan kliennya, tapi ada indikasi atau ada pernah temuan nggak kelemahannya di sistemnya? Eh, iya Pak. Gimana? Pernah Pak. Pernah misalnya, iya nih Pak, di bukunya kita piutangnya udah lunas Pak. Bu, gitu sama auditor ya. Tapi nggak tahu di sistem ini belum motong gitu gitu ya misalnya kayak gitu. Itu kelemahan sistem. Atau kita nggak tahu Pak siapa yang ngerubah. Nah gitu di sistem itu mungkin kayak gitu ya. Oke, thank you Elita. Apa kabar Fitri Redski? Alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya Alhamdulillah Pak. Mana Fitri orang ini? Oh ini. Saya nggak kelihatan Fitri ya. Oke nggak Ya, apa-apa off cam sebentar ya. Pak. Nggak apa-apa kalau berkeberatan nggak apa-apa. Yang penting ada suaranya nggak mungkin. Hadir Pak hadir. Oke. Fit. Ya Jadi itu kan kita ngaudit IT ya. Fitri bidang kerjanya apa? beneran di accounting Pak. Oke, berarti yang diaudit ya. Betul Diaudit. Pernah ngadepin audit kayak Bu Elita gitu? ramah sekali Bu Yanita. Pernah? Sering Pak. Sering ya. Ngeselin nggak ya? Kalau kita bicara eksternal itu Iya sebenarnya enggak. eksternal. Ya kalau kita bicara eksternal sebenarnya nggak ngeselin Pak. Ngeselin kalau internal audit. Wah, iya. Karena internal audit tahu Bu resiko detil-detilnya gitu ya. Sistemnya Iya apa nih? Pak. Siapa yang punya? Oke, Ibu pakai sistem lah ya.
nggak usah sebutin nama perusahaan, pakai sistem lah ya. pakai Pak Yati, Nah, Oracle. internal audit itu Bu ya, ini koreksi saya kalau salah. Bukan hanya bicara tentang standar akuntansi ya kan? Betul, Bi- Bicara tentang misalnya hak akses. betul, Ini akses kemana aja, bener nggak Bu? betul Pak. Pernah nggak ada temuan? Kok passwordnya dibagi-bagi? Sebenarnya baru temuan tahun lalu itu Pak. Oke, ya nah, itu ya wajar. Memang kadang-kadang Tapi ngeselin internal auditnya. Terus iya, langsung cuma isunya diperbaikin ya. lebih ke arah budget sih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Karena kalau Oracle kan usernya agak mahal nih Pak. Oh iya, bener. Oh, Karena bayarnya per user ya. Nah itu, betul nah Pak. ada pertanyaan sekarang ini. Ya, Bagaimana perusahaan bisa menerima resiko? Itu kan menerima resiko ya, karena aksesnya dibagi-bagi. Itu kan perusahaan menerima resiko. Nah, internal auditnya mungkin ya akan jadikan temuan, tapi jadi catatan temuan itu. Catatan ke manajemen supaya budgetnya dibuka dikit, supaya keamanan informasinya lebih kuat gitu ya. betul. Mungkin, menurut saya gitu. Thank you. Iya Pak. Silakan yang saya tanya-tanya ini, Saya silakan. boleh nanya nggak Pak? Oh, Sebenarnya saya boleh mau Bu. nanya Pak. Boleh, boleh. Tapi ini sebenarnya Tapi kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya sama temen yang lain ya. Yang namanya sebenarnya manusia. pertanyaan Oh, dasar banget sih Pak. Mohon maaf waduh, kalau memang terlalu enggak, dangkal nih Pak pertanyaannya. enggak lah, enggak ada yang nangkal. Kita sama-sama belajar di sini, Bu. Mbak, Terkait IQFR sih Pak. I cover, ya. Ya, iCover itu kan sebenarnya tadi kita bahas itu meloncat langsung sampai ITGC Pak ya. Ketika Mm-mm, kita bicara audit untuk yang TLC sama ELC gitu Pak ya. Apakah mm-mm. memang secara pemeriksaan ataupun evaluasi review yang dilakukan oleh internal Sorry, audit sorry terkait audit ILC, iCover-nya Pak, ILC dan TLC Pak, transaksi oh, level controlnya. Iya. ya. Wah, ini kayaknya perusahaan asing ini kayaknya ini ya, tahu kayaknya saya ini. Ya, terus Eh, Iya sih Pak, dalam artinya gini, emang sebenarnya baru mau implement Pak. ntar Tapi saya kalau yang secara auditnya lagi nih, Bu. kenapa Pak? Ya, internal logic control dan transaksi level kontrolnya. Terus, Iya. Jadi apakah memang secara flow review yang dilakukan oleh audit internal itu memang harus semua level kontrol dilakukan Pak? Atau sebenarnya secara period bisa dilakukan segmen dalam artian misalkan triwulan satu mereka melakukan review terkait ELC dulu. Terus selanjutnya dan selanjutnya atau setiap period ketika melakukan review harus langsung sekaligus tiga level kontrol tersebut. Itu sih Pak pertanyaannya. terima kasih. Apakah bisa dilakukan bertahap atau sekaligus gitu ya? Betul Pak. Oke, saya jawab ya, Bu ya. Satu, itu kembali lagi kepada materialitasnya. Dilakukan sekaligus, ya. Dilakukan sekaligus padahal misalnya pada transaksi atau pada modul yang material gitu ya. Misalnya modul kas bank atau modul piutang. Satu, dilihat materialitasnya. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh sumber daya auditornya, Bu. Nah, kalau tempat Ibu mungkin auditornya banyak. Tiap hari dan dia sekaligus. Dan semua modul. Ya nggak apa-apa juga sih. Masalahnya adalah harus memperhatikan auditinya juga. Jangan sampai tiap hari kerjaan saya melayani auditor. Itu nggak baik juga. Ini tiap hari kita nggak kerja-kerja nih jawabin pertanyaan auditor, minta data segala macam. Jadi ambil titik tengah, materialitasnya, memperhatikan auditi juga internal ya Bu, auditi juga, dan sebaiknya periodikal. Jangan tiap bulan, ya cukup misalnya eh, divisi FA setahun sekali, tahun depan dicek lagi, tahun depan dicek lagi. Menurut saya sih itu. Oke Pak. Terima kasih Pak infonya. Berarti Hmm, kalau terkait materiality kan sebenarnya lebih kepada akun signifikannya Pak ya yang dicek ya. Tapi ya, apakah eh, tapi apakah ketika kita bicara risk based audit itu bisa diterapkan dalam melakukan evaluasi IQFR-nya? Misalkan ada pemeriksaan, ada audit terkait IQFR, tapi untuk transaksional yang sebenarnya materialitasnya itu tinggi Pak, impact ataupun dampaknya ke perusahaan gitu. Tapi turunan ke bawahnya
banyak akun-akun signifikan nih ternyata yang memang bersinggungan. Apakah Oke, memang turunannya secara proses iCover seperti itu atau seperti gimana, Pak? jadi gini, Bu, iCover itu adalah aktivitas audit untuk memastikan proses keuangan secara sistem telah aman. Amannya kita bawa garis bawain, dilingkerin aman. Aman dari sisi apa? Governance. Governance itu tata kelolanya. Tata kelolanya dulu diperiksa tuh. Bagaimana tata kelola itu terkait dengan internal control. Internal control itu terkait dengan list resiko. Nanti kita lihat resiko-resiko apa tuh? Risiko. Yang selanjutnya adalah, hmm, saya agak bingung tadi pertanyaan Ibu agak panjang juga ya. eh Kapan melakukannya? Gini loh Bu, bicara internal audit ya Bu ya. Saya mengaudit FA nih. Internal audit itu mengaudit FA. Yang akan saya audit di audit di FA satu. Misalnya audit IT-nya. Saya akan mengaudit pendekatannya ISO 27001 ya. Oke ya. Bagaimana backupnya, bagaimana prosedur aksesnya, dan lain-lain. Dan bagaimana misalnya pengelolaan datanya sampai jadi laporan keuangan itu masuk ke e-covernya. Nah, pendekatannya ya, memang ini satu sesi khusus Bu ya. Bisa itu pendekatan bertahap atau progressive learning namanya, progresif bertahap ya. Tahap satu pahami konsep dulu, tahap dua baru testing ILC-nya, testing ILC itu information logic control ya, testing kebijakan. Hmm. Baru seksi transaksi testing kontrolnya, Hmm. tes transaksinya, baru tes evaluasi atau evaluasi ILC dan TLC-nya dievaluasi gitu loh. Hmm. Menurut saya sih itu sih Bu ya. Secara garis besar ya Bu ya. Kalau balik ke pertanyaan tadi, apakah bisa dilakukan bertahap atau langsung? Bisa dilakukan bertahap, namanya progresif, progressive learning. Tapi bisa juga dilakukan sekaligus, namanya itu integrated or capstone approach. Capstone itu bisa dilakukan kalau material kasusnya. Yang kedua, SDM-nya tersedia. Baik secara auditor, ada. Tersedia itu bukan jumlahnya aja, kompetensinya. Sama yang kedua, SDM auditinya. Di orang keuangan itu ada orang khusus nggak untuk melayani auditor? Gitu. Oke, oke. Iya. Oke, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Firman. Sama-sama. Silakan, silakan nanti diklaim aja, Bu ya. Ada yang lain? Bapak, Silakan. Ya, dengan Bapak siapa izin ini? bertanya, Dengan siapa namanya? Rananda ya? Rananda, Pak. Ya, Ya, Rana. sebelumnya Sebentar ya. saya belum bekerja, Pak. Ini hanya Oh, pertanyaan nggak apa-apa, kritis nggak apa. saya. Nggak, Iya, nggak hanya apa-apa. pertanyaan kritis saya, Pak. Heeh. Eh, Pertanyaannya, sejauh mana sih, Pak, disaster recovery plan diuji melalui simulasi nyata dan apakah hasil simulasi digunakan untuk memperbaiki kelemahan sistem, Pak? Dan apakah ada sih, Pak, mekanisme untuk memperbaiki kesalahan transaksi tanpa menimbulkan risiko manipulasi data dan bagaimana sih auditor itu menilai integritas proses koreksi data tersebut? Terima kasih ya, Hmm. Pak. Oke, ini pertanyaannya kayak UAS ya. Saya agak ini ya, coba-coba mendalami dari sisi praktis ya. Saya ulangin, bagaimana DRC itu diuji atau diaudit gitu ya? Iya, Pak. Oke, yang kedua, Bagaimana sih Pak untuk memperbaiki kesalahan transaksi tanpa menimbulkan risiko manipulasi data sebagai auditor? memperbaiki transaksi. Ya, apakah Maksud ada mekanismenya Pak untuk memperbaiki kesalahan transaksi tanpa menimbulkan risiko manipulasi data? kasusnya apa itu? Belum tahu. Oke ya, saya jelasin dulu ya. Memanipulasi data saya. eh, yang kedua, saya perlu konfirmasi nanti pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana DRC itu diuji, diaudit gitu ya. Nah, sebelum kita bahas, Bapak Ibu, saya udah nge-share belum ya? DRC dulu ya. Anda sudah belajar mungkin DRC di sistem dengan Pak Dayat ya. Pak Ayat. DRC, DRC itu Disaster Recovery Control. Disaster Recovery Control. Atau pengendalian pemulihan bencana. DRC itu dibentuk
oleh organisasi, entitas, perusahaan agar dalam kondisi apapun, sulit apapun, banjir, bencana alam, atau bencana lainnya, itu diestimasikan ada sebagai resiko, dan bagaimana dalam kondisi sulit tersebut perusahaan bisa jalan. Ya, DRC ini komponen kritis dalam audit SIA, baik iCover maupun ITGC. Salah satunya adalah, salah satunya adalah yang tadi Ibu, maaf Ibu, siapa ya? Tadi maaf, Rananda, sebelum Rananda tadi Ibu, maaf bisa Rananda, tadi Ibu, maaf saya, sebelumnya Ibu siapa Fitri, maaf? Pak. Fitri, Fitri, Ya, Pak. Bu Fitri, saya sampai lupa. Salah satunya adalah yang disampaikan Bu Fitri tadi. Bu Fitri tadi menyampaikan e-cover, audit ya, ILC dan lain-lain. Salah satunya itu audit e-cover itu adalah backup gitu. Backup sistem itu adalah salah satu bentuk DRC. Kenapa salah satu bentuk DRC? Karena sistem itu harus ada backup. Kalau ada apa-apa, kita masih ada cadangannya, gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak? Kalau pertanyaannya tadi Rananda, bagaimana sih DRC itu diaudit gitu ya? Nah, di klausul ISO 27001 gitu, ada salah satu klausulnya itu memastikan bahwa ada fungsi DRC. Ya, fungsi DRC ini eh diaudit dimulai dari satu kesadaran manajemen dulu. Makanya manajemen itu hal utama di audit. Policy. Ada tidak policy atau dokumen policy kebijakan yang mengatur tentang DRC? Kalau tidak ada, udah jadi temuan tuh perusahaan di audit. Perusahaan ini tidak paham resiko, tidak memahami resiko, atau tidak merumuskan resiko, tidak membuat mitigasi resiko. Buktinya apa? Tidak ada kebijakan DRC. Yang kedua, kalau ada kebijakan, eh, ap- auditor akan menilai apakah perusahaan dalam ini, karena kita audit SIA, sistem informasi akuntansi ya. Apakah orang keuangan atau manajemen yang mengelola keuangan sudah membuat penilaian risiko atau risk assessment terhadap sistem yang kritikal, misalnya sistem billing, nah, kritikalnya, misalnya perlu backup, misalnya sistem GL dan lain-lain. Yang selanjutnya backup. Ya, masalah backup dilakukan backup atau tidak sampai kepada change and update DRC. Apabila sistem ada perubahan, diaudit juga. Bagaimana perubahannya? Ada dokumen atau tidak? Ada serah terima atau sosialisasi nggak terhadap perubahan sistem? Nah, kayak gitu. Gambaran umumnya seperti itu, Rananda. Jadi kesimpulannya apa sih Pak? Kesimpulannya adalah DRC itu adalah kesadaran manajemen dalam memastikan sistem informasi itu aman dalam kondisi apapun. Dan pada saat terjadi kondisi yang tidak baik, kita bisa bekerja gitu. Jadi tidak ada kata-kata, Pak, sistemnya hilang, datanya hilang, nggak ada. Kita masih ada backup, nah, kayak gitu loh. Dan itu yang dia audit, proses untuk memastikan DRC itu baik. Gitu, Mbak Renanda. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama, nanti silakan klaim ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya off cam dulu, saya rasa cukup. Saya akan diskusi tentang ISO 27001. Oke, bismillah. Ini secara, saya udah nge-share belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Kampus audit, oke. Audit Postmit, oke. Nah, ini materi yang saya buat. Saya tidak usah bacakan teorinya ya. Oke. Oke. Sekedar keterbatasan pemahaman saya. Ngobrol dulu. Mohon maaf kalau nggak pas ide saya. Kelemahan dari akuntan adalah tidak mempelajari kriteria lain. Tidak mempelajari ISO. Kelemahannya.
Padahal bagus loh. Kalau kita pahami ISO, kita mudah mengaudit keamanan informasi. Tidak mesti jadi audit orang IT, enggak. Tapi kita tahu batasan-batasan yang aman, yang beresiko untuk diaudit. Itu kelemahannya. Secara praktisi ya. Karena saya auditor IT juga. Saya akuntan juga. CPA juga, auditor keuangan. Itu kelemahannya. Ditambah lagi, nah siapa tahu ada yang dosen di sini ya. Atau akan jadi calon dosen. Kampus, UNJ termasuk baik. Dari S1 itu tidak belajar tentang audit IT. Belajarnya buat flowchart, buat apa? Yang penting itu bukan belajar buat flowchart, tapi memahami flowchart. Itu sering benar dari S1 tuh. Menghafal gambar kotak apa, ini apa, tapi memahami harusnya. Pendekatannya adalah resiko. Nah, itu. Nah, kenapa saya mulai ngomong seperti itu? Kenapa saya ngomong kegelisahan saya sebagai akuntan dan pengajar dan praktisi? Karena kebanyakan auditor sistem informasi akuntansi hanya pendekatannya uang aja. Sehingga auditor itu banyak ditipu, tanda kutip, dibohongi oleh klien. Karena perlu, kenapa tanda kutip dibohongi sama klien? Cuman angka yang dikasih. Tapi tidak belajar tentang kontrol keamanannya benar tidak. Integritas sistemnya benar tidak. Tata kelola risiko informasinya benar tidak. Mohon maaf, mungkin ini direkam meeting kita ini. Tapi itu kegelisahan saya. Dan ini tujuannya baik supaya sebaiknya kita mendalami, tidak-tidaknya paham apa itu ISO 27. Oke, saya tidak bacain. Kalau bacain nanti Anda tersinggung karena saya yakin sudah bisa baca semua. Saya kasih waktu Anda. Apa tujuannya silakan baca sendiri ya. Silakan dibaca. Stop. Sederhana kalau saya rangkum. ISO 27 ini, Pak, gini doang tiga. Iya, tapi isinya nanti banyak klausulnya. Tapi intinya ISO 27 ini adalah memeriksa kebijakan terkait resiko keamanan informasi. Artinya apa? Manajemen sadar resiko. Kalau sadar resiko, dia bikin kebijakan. Kalau nggak bikin kebijakan, artinya tidak mau tahu atau tidak peduli dengan resiko. Kebijakan itu aturan. Cara ngeceknya ada kebijakannya nggak? Ini yang ngomong ISO-nya. Kebijakannya ada banyak, bagus pakai konsultan. Diimplementasikan nggak? Dikontrol nggak implementasinya? Baru memelihara dan memperbaiki yang tadi. Ini tiga ini udah saya jelasin tadi. Memelihara, memperbaiki itu tadi governance improvement. Dan bagaimana saya tahu, Pak, memperbaiki? Inilah tugas auditor. Mulia auditor itu. Yang auditor di sini itu mulia. Internal audit yang tadi dikeselin itu mulia. Dia tuh ngasih tahu ini loh kelemahan. Ayo kita perbaikin. Nah, gitu ya. Oke, teori. Oke. Bapak Ibu, nanti kalau mau lebih mendalam ada buku khusus ya tentang ISO 27 ya. Ini saya ringkas. Klausulnya itu, klausanya itu ada klausul 4 sampai 10. 1 sampai 3-nya apa? Ada yang tahu 1 sampai 3-nya? Saya tutup dulu, saya tanya ya. Klausul ISO 27 itu 4 sampai 10. 4, 4. Satunya ruang lingkup, Pak. Ya, ya teorinya ya ruang lingkup.
skopnya. Dua itu tentang perencanaan, ya tiga ya, tentang hal-hal general ya. Thank you ya. Satu sampai tiganya itu ya general lingkupnya ya kayak kenapa latar belakang lah kayak latar belakang gitu ya. Oke ya, thank you. Ada juga satu sampai tiganya Sumpah Pemuda boleh juga, boleh. Kalau satu sampai tiga Pancasila kan nggak boleh kan ya lima. Klausulnya itu 4 sampai 10, satu sampai tiganya apa Sumpah Pemuda ya boleh juga. Bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Oke, kalem dulu sebentar ya. Ini pada balik kerja semua. Masih di kantor, Pak. Wah, masih sampai di kantor siapa tadi yang ngomong? Fajar Wajar, atau Pak. siapa? Iya, Oh, masih di kantor. Waduh, kamu hati-hati baliknya Fajar. Atau kamu nginep kantor? enggak, Pak. Oh, auditor juga? Dulu, Pak. Sekarang Udah balik tobat lagi. ya? Oh, udah Udah tobat. tobat, Pak. Tobat. Jangan gitu lah. Kasihan yang masih auditor. Enggak lah. Oke. Oke, kita lanjut. Pelan-pelan ya. Biar nggak bosen. Tapi saya agak ngebut. Nah ini klosanya ya. Yang pertama, klosa 4. Ya, jadi ada ayat keempat di ISO 27 itu kita audit, fokus utama audit itu memahami konteks internal, eksternal, dan kebutuhan pihak berkepentingan. Audit implikasi untuk audit sebagai auditor sih ya, kita menilai pemahaman organisasi terhadap sistem akuntansi, data, dan regulasi. Ada kebijakan nggak? Auditor menilai Auditor itu menilai pemahaman organisasi terhadap sistem akuntansi, data, dan regulasi. Pentingnya itu sistem. Leadership. Kita menilai itu leadership. Pimpinan di sistem akuntansi itu. Auditor itu melihat bagaimana dukungan nyata pimpinannya terhadap kontrol SIA. Pimpinannya nggak ngerti, tidak membuat kebijakan, tidak memperbarui kebijakan, tidak pernah meeting mengevaluasi resiko akuntansi. Nah, itu temuan juga tuh. Jadi fokus utama itu komitmen manajemen puncak dan kebijakan keamanan informasi itu. Jadi harus ada kebijakan keamanan informasi. Klausul 6 tentang planning. Tidak sesederhana ini ya, banyak 6.1, 6.1.2, 6 gitu ya. Planning. Klausul 6 cerita tentang penilaian risiko dan perencanaan mitigasi. Nah ini. Ini ada tidak bagian atau ada tidak ke dokumen yang menunjukkan ada penilaian risiko terhadap sistem dan bagaimana rencana mitigasinya. Nah, itu bagian dari planning tuh. Nah, ini yang bisa jadi risk base audit kita. Kalau sudah ada pakai ini aja. Oh, dia udah nilai risiko, perencanaan mitigasinya sudah ada. Dilakukan apa enggak? Kalau jadi auditor paling enak ngeliat ini aja. Paling enak nih, wah saya ngaudit mana rencana risiko ini, nilai risikonya ada. Kalau nggak ada ya kita bikin sendiri auditornya. Itu yang tadi ya, yang Ibu Fitri sampaikan tadi ada ILC, ada TLC. Mbak itu dalam rangka membuat resiko, mencari resiko tuh, mencari potensi resiko tuh, recovery. Support. Nah ini juga diaudit. Dalam menjalankan sistem, sistem itu didukung secanggih apapun sistem. Akuntan gitu ya, sistem akuntansi. Tapi tidak dikerjakan oleh orang yang nggak ngerti akuntansi. Percuma. Main input, oh nggak usah pakai akuntan mahal-mahal, nginput doang. Nggak percuma. Sistem itu robot. Yang menilai wajar atau tidak wajar itu akuntannya, manusianya. Jadi support. Support ini bukan hanya SDM aja. Termasuk juga dokumentasi. Support dokumentasi. Termasuk juga ruangan tuh ya, kalau mau detailnya ya. Ya, ke sistemnya, keberadaan sistemnya, laptop. Laptopnya di mana, disimpan di mana itu support tuh. Atau laptopnya udah tua banget, nah itu support tuh.
Jadi support ini terkait juga SDM. Nanti kalau mau detail terkait juga infrastruktur itu yang diaudit. Termasuk juga pelatihan. Ya. Operation, implementasi kontrol dan prosedur keamanan. Bagaimana pelaksanaannya kebijakan tersebut. Tapi dari sisi operasi. Operasi itu tadi pertanyaan Renanda atau Redana ya? Sorry. Renanda ya? Renanda. Iya, Renanda, Pak. Oke. Nah operasi itu. Bagaimana backupnya? Ini di RC, termasuk di RC nih. Bagaimana sudah di backup, datanya bisa dipulihkan lagi nggak? Dipulihkan itu kalau backup dipanggil lagi gitu. Ya, kontrol akses sampai dengan performance evaluations. Performance evaluation ini bicara tentang bagaimana kinerjanya, efektivitas kontrol dan audit trail system itu, kinerja sistem, sistem sering salah dan lain-lain. Improvement, bagaimana konsen manajemen terkait pengembangan keamanan sistem, termasuk audit. Dilakukan audit gak sistem itu? Selanjutnya, bagaimana temuan audit yang lalu? Sudah ditindaklanjutin atau belum? Nah, itu improvement. Oke, silakan. Nanti saya nggak bacain ya, nanti baca sendiri poin-poinnya. Nah, Bapak Ibu, clause ini 410 didukung oleh annex. Annex itu annex itu kalau di FSAK itu kayak apa tuh? Catat apa tuh? IFRIX gitu apa tuh namanya itu? eh ada standar tambahan gitu. Kalau di PSAK itu apa namanya? IFRIX ya. FIRIC ya. Interpretasi, Financial Reporting Control, IFRIX. Atau kalau bahasa Indonesia apa ya? Kayak klausul penjelas lah kayak tambahannya. Nah, dia didukung ada 93 kontrol nih lebih detail lagi nih. Tapi di 4 domain utama, apa yang dia kontrol? 4 domain utama. Organisasinya ada 37 kontrol nih. Tentang kebijakan, risk management, supply relationship, project security. People controlnya, dia audit juga nih. Apa yang diaudit? Tanggung jawab pengguna, pelatihan kompetensi, dan awareness. Awareness ini, auditor itu akan mengaudit ada tidak awareness atau sosialisasi tentang backup. Jangan lupa melakukan email itu dibahas email. Jangan lupa melakukan backup setiap bulan misalnya dan melakukan tes hasil backup. Nah, apakah Anda sudah melakukan seperti awareness gitu. Termasuk sosialisasi. Physical control, ini ada 14 kontrol terkait dengan physical access. Physical access, hak akses, baik masuk ke ruangan, misalnya ruangan khusus gitu ya untuk transaksi gitu ya. Akses komputer itu akses juga. Equipment security, keamanan laptop Anda, server Anda di mana. Dan environmental protection, keamanan lingkungan itu. Keamanan lingkungan itu misalnya siapa orang luar di luar organisasi atau di luar departemen boleh masuk atau enggak gitu ya. Orang laptop kita bisa digunakan masuk flash disk orang lain atau tidak. Nah, seperti itu ya. Versi ini berubah terus. Di versi terbaru itu ada anek baru tentang threat intelligence. Ini hack, potensi untuk dihack orang, ya. Threat intelligence, pencurian dihack orang, termasuk juga pencurian kode, pencurian source data kita.
Keamanan security untuk cloud services. Nih, ini hati-hati nih. Saya nggak usah sebut namanya ya. Anda pakai aplikasi di Indonesia misalnya ya, namanya aplikasi A, B, C. Ya, Anda tahu nggak data Anda disimpan di mana? Oh, dia bilang di cloud. Kejar lagi. Cloudnya yang jaga siapa? Kami yang jaga. Vendor yang jaga. Tanya lagi yang punya aplikasi ini. Anda punya sertifikasi apa untuk jaganya? Mohon maaf kalau yang kerja di bagian aplikasi ini, ya menurut saya masih di bawah 50% vendor aplikasi akuntansi Indonesia yang punya sertifikasi keamanan informasi secara cloud. Ada klausul baru data leakage prevention ya, perlindungan data dan securing kode. Oke, saya nggak mau baca ini. Ada pertanyaan lanjutan nggak ya? Izin Pak mau bertanya. Oke. Ya, silakan dengan siapa? Saya Ayu Pak. Oke, saya stop share dulu ya, Ayu. Oke, silakan Mbak Ayu. Ya baik Pak. Jadi tadi kan dijelaskan Pak kayak bagaimana yang harusnya diaudit di dalam IT-nya gitu kayak dari ITGC dan sebagainya. Dan Mm-mm. ketika melakukan audit pun jangan hanya fokus di keuangan tapi juga bagaimana sistem di sebuah perusahaan yang sebagai klien tersebut bekerja begitu. Mm. Namun bagaimana jika kliennya adalah audit fee-nya tuh apa ya? Hmm, bukan kecil sih, cuman mungkin kayak eh, cukup saja gitu Pak. Jadi Mm. untuk melakukan audit tidak audit IT secara menyeluruh, itu Mm. kan biasanya kalau dalam tim audit itu kan dibedakan tuh Pak audit sepanjang pengalaman saya sebelumnya, yaitu ada auditor khusus di tim IT dan ada Ya, juga betul. auditor untuk keuangannya. Keuangan, betul. Nah, jadi ketika audit fee-nya itu kecil sehingga ke- untuk untuk bukan meng-hire sih, mungkin mengajak tim Tim audit IT, audit IT ya. ya agar bisa mengaudit secara menyeluruh dengan audit fee yang kurang cukup itu mungkin tidak bisa gitu karena mungkin eh, ada apa ya Akan waktu over resources lah ya. iya betul Pak dan timeline juga mungkin lebih pendek begitu Pak dibandingkan dengan klien yang mungkin audit fee-nya besar begitu Pak. Kira-kira dari Bapak sendiri bagaimana untuk bisa men-tackle hal tersebut agar em, sebenarnya bisa walaupun dengan audit fee yang oke lah begitu. Oke, oke, sip. Terima kasih Ayu. Ini saya suka pertanyaannya ya, pertanyaan implementatif ya. Jadi gini, pada saat kita nih akuntan ya, akuntan. Anda itu suatu saat jadi partner yang punya kantor akuntan publik. Realistisnya adalah audit itu harus memperhatikan sumber daya, resource. Karena resource itu berdampak terhadap cost, biaya. Berdampak juga terhadap fee audit gitu ya. Berdampak juga atau berhubungan juga dengan timeline. Timeline. Kembali lagi, kalau kita bicara audit keuangan saat ini di PSAK maupun di standar IAPI, penegasannya jelas. Opini audit adalah menilai. Auditor memberikan opini atas audit laporan keuangannya dan tanggung jawab manajemen atau adalah hasil laporan keuangannya. Auditor menilai apakah laporan keuangannya itu sudah diterapkan atau dilaksanakan sesuai standar akuntansi secara wajar atau tidak wajar atau opini yang lain. Gitu. I cover audit IT adalah support tadi saya bilang. Support. Support. Dan perlu diterapkan pada saat majority financial reporting output come from system. Datang dari sistem. Kalau mayoritas laporan keuangannya itu. Tapi jika laporan keuangannya itu misalnya tidak
mayoritas by system hanya dengan Excel gitu ya. Ataupun dengan sistem tapi in-house yaitu ya cukup sederhana sistem dibantu Excel juga jadi GL dimasukin sistem jadi laporan keuangan dan lain-lain. Menurut saya, menurut saya tidak diwajibkan menggunakan e-cover itu karena tidak karena penyusunan laporannya tidak material dikelola atau tidak ada pengaruh banyak dari sistem. Tapi justru yang harus dilihat adalah konsistensi. Konsistensi dari pekerjaan by Excel tadi ya. Konsistensi apa? Konsistensi siklusnya. Dari mana datang GL? Dari bukti. Bagaimana pengelolaan buktinya? Oke. Terus bukti itu harus dilengkapi oleh dokumen apa saja. Contoh, misalnya pencatatan biaya, dia pasti pakai Excel akuntansinya. Bagaimana konsistensi datangnya biaya itu? Oh, konsistensi datangnya biaya itu dari invoice, misalnya. Konsistensi invoice itu lampirannya apa? Harus ada invoice, ada faktur pajak, ada surat jalan, ada kopi terakhir atau halaman tertentu dari PO, atau ada perjanjian kopi halaman beberapa halaman dari SPK menyatakan bahwa transaksi itu memang ada, berita acara serempak terima dan lain-lain. Itu mencukupi karena masih manual gitu kan ya. Tapi konsistensi nggak buktinya. Termasuk misalnya bukti internal, pengakuan accrual. Oh, itu nggak masuk sistem, dia pakai Excel, Pak. Bagaimana? Substansial keberadaannya. Misalnya pencadangan untuk THR gitu ya, atau pencadangan untuk bonus. Ada dokumen resmi dari memo direksi kah? Ada persetujuan dari komisaris atau terkait dengan biaya SDM kah dan lain-lain. Ada dokumen anggaran dan lain-lain kah? Seperti itu. Ya, gini, gini. Itu secara praktek. Dan juga saya mengusulkan misalnya dengan beberapa tim auditor saya gitu ya, di beberapa KAP gitu ya. Pendekatannya lebih ke substansialnya. Tapi secara teori, apakah entitas tanpa sistem IT memerlukan audit IT gitu kan atau e-cover? Prinsip dasarnya audit IT itu adalah memastikan risiko alat yang mengelola laporan keuangannya itu sudah aman. Kalau alatnya pakai sistem ya sistemnya diaudit. Pak nggak pakai sistem ya nggak usah diaudit. Ya, nggak usah pakai e-cover dia nggak pakai sistem. Prinsipnya audit IT atau e-cover itulah mengaudit risiko IT-nya. Nah, eh jadi perlu audit yang proporsional ya. Kalau misalnya tanpa sistem IT atau manual, menurut saya pendekatan audit yang tepat itu adalah audit pengendalian manual dan rekonsiliasi manual. Kita manual loh. Termasuk verifikasi dokumen, invoice, otorisasi transaksi, itu manual. Bagaimana yang semi otomatis Pak pakai Excel gitu atau akses gitu ya buat sendiri ya. Ya, audit kontrol spreadsheet-nya dan proses input outputnya. Siapa yang input, prosesnya konsisten nggak? Dan rekon juga nih antara yang di Excel sama outputnya sama nggak? Gitu. Begitu gambarannya ya, Ayu ya. Iya, Pak. Oh, baik. Terima kasih ya, Pak, untuk jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Saya izin off cam lagi karena saya mau share. Oke, nanti Anda baca ya sebelum tidur. Kita langsung, oke. Ini nih ya. Oh, ISO 27 itu sering saya gunakan pada saat saya mengaudit baik internal maupun eksternal kepada perusahaan yang menggunakan sistem gitu ya. Karena banyak sekali kalau Anda googling itu checklist ISO 27 banyak tuh, ada banyak contoh pertanyaannya. Dan sifatnya general dan logik. Artinya kembali ya saya ulangi sehubungan dengan pertanyaan Ayu tadi. Memastikan sistem sebagai alat bantu nyusun laporan keuangan itu aman. Nah, gitu ya. Hubungannya saya bicara itu
Karena ISO 27 itu memiliki hubungan erat dengan praktek audit berbasis resiko tuh. Karena kita apa? Kita audit kontrol keamanan sistemnya. Kita kita mengaudit resiko keamanan informasinya. Pihak yang ada aksesnya, ada kemungkinan data manipulasi, ada loss integrity hilang tuh. Loss integrity itu tidak berhubungan gitu loh. Antara piutangnya di GL udah lunas, di sistemnya belum lunas ya itu ya. Oh ternyata dikeluarin dulu, diolah lagi di Excel ya itu tidak loss integrity. Risiko audit, risiko auditnya bisa misstatement, salah nyusun laporan, salah pengakuan, misrecognize ya, misstatement, ada potensi kecurangan, fraud, atau sistem yang gagal. Sistemnya error, Pak. Excel itu ya. Oh, ternyata belum sampai bawah di copy rumusnya itu. Dan ISO itu auditnya itu berbasis bukti ya, sama. ISO 27 ini belajar auditnya dengan standar akuntansi loh. Sayangnya kita nggak belajar standar dia gitu loh. Ya. Ini sejalan dengan standar audit 500 tuh. Ya, tentang bukti audit. Jadi evidence based assurance. Oke ya. Oke. Ini mungkin Anda sudah tahu kasusnya. Kita lihat ya. Saya mungkin izin dibantu baca. Ada yang berkenan bantu saya? Oke, kalau gitu saya yang nunjuk ya. Anissa Aprilia. Ya, baik. Izin ya Anissa, saya ajak Anissa diskusi. Mungkin Anissa baca dulu Anissa. Saya tahu Anissa ada modulnya, tapi seolah-olah belum tahu jawabannya ya. Coba baca dulu Anissa. Sebuah organisasi, Maaf Pak, masih ke mute ya tadi. saya yang mute. Oh enggak, Anissa yang Oh, mute ya. oh ya, aku. Nah, baik Pak. Jadi dalam kasus ini ada sebuah organisasi yang mengalami kesalahan besar dalam modul procurement, di mana vendor fiktif dimasukkan ke sistem dan menerima pembayaran. Oke, stop. Kita dibahas ya. Jadi Anissa, Anissa ya namanya ya. Iya betul Pak. Anissa auditor. Finance Pak. Oke, pura-puranya besok jadi auditor. Jadi Anissa melakukan audit di modul procurement di kliennya. Diketahui nih, ada vendor fiktif dimasukkan ke sistem. Fiktif, fiktif loh, dimasukin ke sistem. Nama vendornya A. Kita nggak pernah itu ada vendor A masuk ke sistem. Dan vendor A itu nerima pembayaran. Kira-kira ini. Kira-kira ya, ini kan auditor ya. Kira-kira. Siapa yang masukinnya? Orang yang punya akses ke sistem, bener nggak Anissa? Benar, bagian pengadaan biasanya Pak. Oke, boleh lah ya. Auditor itu kan skeptis sih. Atau orang yang ngerti sistemnya, kayak ngerti alurnya ya. Oke ya. Wah, ini udah terjadi nih. Pendekatan audit ISO itu kita lihat nih di clause 6 nih. Artinya apa? Oh, kita sudah terjadi. Kita cek nih. Dulu kita sudah masukkan ada resiko ada resiko tentang akses nggak? Sehingga orang bisa memasukkan unauthorized vendor. Tuh maksudnya ya. Termasuk jadi kontrol. Nah, kontrol tuh kayak gini. Kalau misalnya si A masukin, ada supervisinya nggak? Atau ada yang approve nggak? Atau kalau dia masukin langsung di sistem itu langsung approve. Nah ini bisa jadi salah sistemnya, bisa jadi terkait information access control.
Harus ada pemisahan tugas dan sistemnya itu bisa menolak. Kalau ada perubahan, jangan langsung disetujuin, harus ada yang nge-proof. Satu. Atau yang kedua, sistemnya bisa ngasih tahu yang merubah si A. Itu namanya lock. Nah, ini lock perubahan. Jadi ketahuan siapa yang ngerubah. Nah, logging and monitoring. Log itu catatan ya, yang merubah log historis. Yang ke-9, performance evaluasi. Nah, audit internalnya, dulu nge-audit dapat apa enggak nih? Oh enggak dapat, berarti audit internalnya lemah. Dia tidak menilai efektivitas kontrol, buktinya terjadi. Nah, kayak gitu loh. Ini audit ISO 27. Gitu ya. Oke, thank you. Ini udah kesimpulan aja. Oke, saya kayaknya ada. Nah, oke, checklist ya. Jadi ini manfaat implementasi ISO 27001 bagi audit. Ya, silakan siapa yang mau berpartisipasi menjelaskan saya atau kita di kelas dari tulisan ini silakan Anda baca atau ringkas kira-kira apa aspek dari implementasi manfaat dari implementasi ISO 27 dari sisi kepatuhan, efektivitas audit, risk assurance dan integrasi governance. Izin Pak. Ya, Fajar, silakan Fajar. Jadi manfaat bagi perusahaan atau organisasi gitu ya Pak. Ya, Ketika mengimplementasikan ISO 27001 ini, ya, khususnya bagi audit sistem, yaitu yang pertama dari sisi manfaatnya manfaatnya yaitu dari sisi aspek compliance atau kepatuhan, di mana betul. perusahaan tersebut dikategorikan dapat memenuhi lah gitu, Iya, memenuhi ini contoh ya Undang-Undang ya PDP. Pak, Oh, ini contoh ya contoh-contoh tergantung perlindungan data pribadi gitu ya ya Pak ya. misalnya kalau misalnya Misalkan ya, perusahaan tambang, regulasi tambang gitu ya. ya Nah, itu misalkan contoh dari doang. perusahaan asuransi, misalkan dia Ya, patuh terhadap OJK OJK gitu. gitu ya Pak. Itu contoh ya. Jadi Itu kepatuhan. Nah, stop dulu dari Mas. sisi kepatuhan. Setuju. Nah, kenapa itu penting Mas? Nah, sistem Eh, yang tidak patuh terhadap compliance ada risiko. Risikonya apa? Kita kena tegur. Kita punya risiko legal. Sama risiko apa namanya itu nama baik itu risiko apa namanya? Lupa saya. reputasi Pak. Reputasi deh ya, risiko reputasi. Jadi kepatuhan. Nah, ISO itu salah satunya itu memastikan compliance tadi. Ya, sistem itu sudah mendukung manusia yang menggunakan itu patuh apa enggak? Pajak kayak gitu ya. Oh, sistemnya Pak, pajaknya salah. Ya percuma, sistemnya nggak bisa pajaknya nggak bisa diupdate Pak, PPN-nya masih 10%. Jadi ya kita keluarin dulu, kita tambahin Pak Esa. Ya, jadi temuan audit tuh. Ya, lanjut Kak Fajar, Mas Fajar. Ya, yang itu yang pertama Pak dari sisi aspek compliance. Yang Hmm, kedua manfaatnya itu dari efektivitas audit itu sendiri. hmm, Di mana auditor itu memiliki kerangka yang kerangka yang pasti dan objektif gitu ya untuk menilai hmm, kontrol keamanan IT. Jadi tinggal lihat klausul gitu kan Pak. Dan betul. ya jadi auditnya lebih efektif lah gitu. Ada panduan Panduan ya. standar gitu ya. Iya. Jadi kita Jadi nggak nggak ngarang-ngarang ngauditnya. Ada nggak pernah mungkin ya? Saya pernah sih. Ngaudit tuh diem. Saya mau nanya apa lagi? Udah tanya terus. Nah itu. Jadi kalau ada panduan enak tuh. Ya. Nah jadi nggak lah. kelemahannya, ya kelemahannya accounting itu nggak ada checklist loh auditnya. Jadi benar-benar kadang-kadang nggak ada standar tuh antara auditor A dengan B. Nggak apa-apa ya kita sama-sama akuntan ya. Itu kita bisa apa me, me, apa ya mengkoreksi diri kita sebagai akuntan itu kelemahan ya itu gitu tidak harusnya membuat checklist standar PSAK itu apa misal PSAK 1 dia harus nanya apalah minimal gitu PSAK 72 minimal apa yang harus nah itu gitu. Jadi benar-benar sangat dipengaruhi oleh pengalaman auditor sama subjektivitas auditor juga bermain di situ tuh. Oke, ini sangat mendukung efektivitas audit IT ya terutama. Silakan Kak Fajar. Ya, Mas. Belum lagi misalkan tadi nambahin Pak PSAK kan banyak aturan-aturan asumsi. Nah, betul. Jadi itu kan Interpretasi kan? iya dan Iya. pilihan manajemen kan diperbolehkan milih gitu kan Pak. Mm-mm, betul.
Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga dari sisi risk assurance. Jadi Oke, dengan manfaatnya itu memastikan risiko IT dan accounting terkelola dengan pendekatan sistematis. betul. Karena tadi kerangkanya objektif, jadi sistematis. Ya, yang Eh, ke sorry, ya Pak, silakan. sistematis tuh kenapa? Kita kan tadi yang orang akuntan itu selalu belajar audit tuh risk based audit lah, ribut bener ya. Tapi kadang-kadang hanya teori, terutama anak-anak S1 gitu ya. Saya ngajar audit itu dari beberapa kampus ya, baik negeri maupun swasta di Jakarta. Kalau hmm, kalau teori udah terpenuhi gitu ya, tapi karena memang S1 pendekatannya ke teori ya, beda sama S2 ya. Mereka udah paham bahwa risk itu ada. Nah, tapi tidak sistematik. Pak, bagaimana sih dapat risk ini ya? Risk itu sebenarnya kita tahu dulu list resiko itu apa. Ada rencana mitigasi dulu. Yang pertama tahu dulu kan ya, baru kita bikin rencana mitigasi, baru kontrol dilakukan apa enggak, evaluasi gitu. Jadi sistematis gitu. Lanjut Mas. Integrasi governance. Ya, terakhir dengan ada integrasi governance. Hmm, Artinya eh, manajemen risiko informasi itu selaras dengan governance-nya perusahaan gitu. betul, betul sekali. Jadi itulah fungsi auditor. Tapi ini ngobrol-ngobrol ya. Mohon maaf ya. Ngobrol-ngobrol aja. Pengalaman atau Anda ngalamin tidak usah disebut perusahaan apa atau dengar cerita orang atau pernah baca. Ini auditor nih ya. IA, internal audit ya. Internal audit ini akan cerita hal yang negatif terus ya. Inilah audit finding, temuan audit. Audit finding ini kalau bahasa bukunya temuan audit berarti kan upaya untuk memperbaiki, betul ya. Temuan itu untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi. Nah, atas temuan audit ini di suatu perusahaan itu kan menjadi laporan tuh ya. Laporan kinerja apapun namanya ya, kinerja internal audit gitu ya. Eh, Laporan kinerja audit ini bisa cerita berapa jumlah audit yang sudah dilakukan, berapa jumlah audit finding, mana yang open, masih open, mana yang sudah close gitu ya. Ini IA nih orangnya nih ya. Ya, kita kasih ya laporan. Nah, laporan kinerja ini kan dilaporkan itu ke komite audit. Komite audit. Nah, komite audit ini notabene adalah ya salah satu orang yang mengawasi direksi gitu ya. Nah, kadang-kadang ah, ada hubungan kurang baik nih antara direksi dengan IA. Karena IA dianggap mata-matanya atau memberitahu kelemahan perusahaan termasuk kinerja direksi secara tidak langsung ya karena banyak kelemahan di sini. Nah, saya gambar-gambar ini untuk menunjukkan ya memang itu kondisinya. Kadang-kadang subjektivitas internal audit itu juga ya gimana ya? Saya juga internal audit. Pernah jadi internal audit dulu ya. Pernah jadi komite audit juga. Hmm. Apa ya? Ya jadi pihak yang kayak jadi tanda kutip musuhnya dewan direksi gitu ya. Padahal harusnya tujuannya baik gitu ya. Untuk memperbaiki gitu ya. Itu. Nah, itu yang kadang menghambat kinerja internal audit. Nah, kembali lagi harusnya internal audit juga harus punya sikap nih. Sikapnya itu jangan apa ya? Mohon maaf nih ya, yang auditor gitu ya. Jangan jangan merasa paling kuasa karena bisa menilai kesalahan. Harusnya ini ngobrol ya. Harusnya auditor itu bukan cari salah. Auditor itu harus ada kesadaran. Kita mengaudit itu cari kesesuaian. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kriteria yang harus kita perbaikin gitu ya.
Nah, itu yang kadang-kadang pada saat audit, itu yang perlu ditekankan. Fungsi auditor kami ini adalah mencari kesesuaian. Kita nggak nyari salah. Tapi ya memang kesan gitu ya, kesan atau tanggapan di luar ya auditor cari salah gitu. Ya itu cuma ngobrol aja. Oke teman-teman, dan ini terima kasih, saya nggak usah kasih tugas. Ini saya udah sampai mana ya sini ya. Terima kasih Fajar, silakan klaim nanti aktivitasnya. Siapapun nanti yang diskusi di sini silakan klaim. Ini checklistnya. Nah ini ya. Checklist clause 4 sampai 10. Contoh ya, contoh. Misalnya kita mengaudit ke ini nanti ada baca sendiri aja ya. Clause 4 konteks. Organisasi harus memahami lingkungan. eh apa ya penerapan audit. Bukan ini contoh checklistnya. Nah, terkait organizational control, kebijakan keamanan, manajemen risiko, hubungan pemasok, keamanan proyek, pastikan organisasi memiliki kebijakan information security yang meliputi sistem akuntansi. Oke, keamanan sistem informasi sistem Anda di mana, Pak? Oke, oh saya sistemnya vendor kok. Yang pakai kami beli di vendor. Belinya gimana? Ya beli, mereka nawarin kita beli. Tiap tahun bayar 8 juta. Beli putus ya, beli putus udah itu ya. Ya sudah, Pak. Bapak tahu sistemnya di mana? Nggak tahu, kita beli aja. Tapi kalau rusak ya kita hubungin dia. Ada kontraknya? Oh, nggak ada. Yang mau lebih ke arah situ. Hubungan pemasok. Oh ini sistem kami buat sendiri Pak, gitu. Sistem accounting ini kami buat sendiri. Kita buat sendiri. Oke. Siapa yang membuat misalnya? Oh si apa karyawannya? Oke. Oke. Short kodenya atau manual pembuatannya ada di mana ya dokumen pembuatan source code-nya? Oh nggak ada Pak. Yang ada yang tahu dia sama Tuhan doang. Nah itu juga jadi temuan. Ya. Untuk memastikan sebenarnya bagaimana keberadaan sistem itu, siapa yang tahu, siapa yang buat, bagaimana memeliharanya gitu. Itu contoh ya, saya loncat-loncat ini ya. Oke. Nah ini juga, Cloud Services Security, ini baru ya. Keamanan informasi untuk layanan cloud. Nah ini. Oke Pak, oke. Sistem kami pakai Excel Pak. Nah ini yang terjadi ya. Pakai Excel. Oke, pakai Excel. Excelnya ya kita pakai Sheet Pak di Excel, Google Sheet. Oke, berarti pakai cloud Google ya. Oke. Aman nggak? Oh, aman Pak, kan nama Google gitu ya. Aman Google. Oke. Kalau itu oke. Tapi tanya, Google-nya berbayar atau tidak? Oh, gratisan ya nggak aman. Kalau gratisan udah penuh dihapus oleh Google. Kalau berbayar, bukti bayarnya mana, berapa giga langganannya, pakai email siapa langganannya. Kalau itu misalnya Google atau perusahaan gitu ya, yang memang hubungan bisnis to bisnis, corporate to corporate, itu ada kontraknya gitu ya. Jadi kontrak penggunaan cloud. Oke, people control. Ini hal-hal kecil ya audit IT itu kayak gini, memastikan kontrol berdasarkan ISO ya. Saya ke contoh ini tadi DRC ya. DRC itu disaster recovery ya, kontrol ya. Ini cadangan tentang backup ditanya, jadwal backupnya ada kebijakan tidak? Oh ada Pak, oke. Mana bukti list sudah dilakukan backup? Oleh siapa? Disimpan di mana backupnya? Sudah dites belum hasil backupnya bisa digunakan? Nah gitu ya. Saya mau ke operasional larinya. Operasional nggak ada. Nah, jadi teman-teman, bukan operasional nggak ada. Saya agak lari ke operasional. Saya terlalu ringkas. Oke. Nah, ya. Nah ini. Tidak sesederhana ini, Bapak Ibu ya. Di clause 8 itu bicara tentang operations. Kalau kita mengaudit itu tadi ya, kalau iCover itu ini silakan Anda lihat. iCover itu tidak ada penggunaan standarnya. Dia pakai apa? Karena keluaran akuntan. Bisa pakai pendekatan ISO, boleh pendekatan COVID atau pendekatan dari kantor akuntannya publik sendiri. Tapi intinya gambarnya seperti ini, klausul-klausulnya. Nah, di klausul 8 operation ini pendekatannya bagaimana sistem itu dioperasikan. Siapa yang mulai dari
Siapa yang input? Otorisasi input. Perlu approver tidak? Ada log data input atau log ke sistem? Bagaimana misalnya prosedurnya itu tercatat atau tidak, tertulis atau tidak prosedurnya. Oke, jadi itu gambarannya Bapak Ibu. Saya tidak bacakan satu persatu ya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Sekarang Bapak izin mau tanya. dengan siapa? Maaf, saya nggak bisa lihat namanya. Elita, Pak. Mana Elita? Oh ya, Elita. Oke, silakan. Elita Eradika. Iya, sebenarnya masih ada relate sama yang sebelumnya pertanyaannya Mbak Ayu ya, Pak. Kan terkait audit IT, kalau misalkan kita dari awalnya audit keuangan kan diperlukan atau tidaknya audit IT itu kan sebenarnya tergantung eh, balik lagi penggunaan si sistemnya itu dalam pencatatannya itu seberapa besar ya, karena itu mempengaruhi scope nanti di audit IT-nya gitu ya, Pak. Hmm, Nah, yang mau saya tanyakan lebih ke sini sih, Pak. Kalau apa namanya untuk kayak perusahaan Indonesia yang kepemilikannya PMA itu kan umumnya itu kan sistemnya itu tergenerate sama globalnya ya Pak, dikontrol sama globalnya. Jadi hmm, biasanya itu kan mereka melakukan pencatatan pun awalnya lebih ke input manual yang mana nanti perlu approval dari tim globalnya. Jadi kan hmm, secara nggak langsung memang semua akun-akun yang tercatat itu ya by system gitu kan ya Pak. Nah, hmm, buat kita sebagai auditor kan sebenarnya untuk mengetahui atau keandalan si angkanya ini nilai nilainya ini kan lebih perlu kita cek juga keandalan dari sistemnya itu. Apakah benar pengaplikasian approvalnya atau sistem pengendalian sistemnya itu sampai ke tingkat globalnya itu udah diterapkan benar atau apa diterapkan sesuai dengan SOP yang mereka buat atau tidaknya gitu ya Pak. Berarti kan kalau dari sisi auditor kita perlu eh, apa ya ngecek ke sistemnya. Sedangkan kalau biasanya yang di lokal itu, yang saya yang user yang di Indonesia itu mereka nggak punya akses lebih dalam tuh ke sistemnya. Jadi kita sebagai auditor tuh jadi nggak bisa yang terlalu mendalami alur sistem yang dikontrol sama global itu. Nah, pertanyaannya, kalau kalau sistem yang dikontrol terpusat gitu, Pak, kita lebih sebagai auditor, kita lebih yang oh yaudah lebih ke apa ya percaya, misalnya apa ya kayak meyakini kalau itu dikontrol dengan baik atau sebenarnya kita ya tetap harus menilai apakah sistem itu andal gitu dalam apa pengaplikasiannya gitu. Oke, saya dapat poinnya. Kalau saya ringkas pertanyaannya adalah bagaimana auditor bisa melakukan audit dan memeriksa keandalan sistem IT PMA Mm-mm. di mana sistemnya dikelola di negara asal, gitu ya. Iya, betul, Oke. Pak. Yang pertama prinsip dasarnya dulu. Audit IT ditentukan oleh relevansi sistem terhadap laporan keuangan. Saya ulangin ya. Audit IT itu ditentukan oleh hubungan sistem dengan laporan keuangan. Pegang ya. Hubungan sistem dengan laporan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, laporan keuangan yang di Indonesia itu dihasilkan oleh sistem mana? Asing atau Indonesia? Asing, Pak. Oke, Ya asing. pastiin dulu. Oke ya, Ya asing. oh, asing. Berarti kita kasih data mentah ke asingnya ya. Mm-mm. Maksud, Oke, misalnya ya kita cuma ngasih rekap Excel dimasukin. Nah ini ya. Nah tantangannya memang adalah sebagai auditor idealnya secara teori ya. Idealnya secara teori. Auditor itu karena laporan yang dihasilkan sistem di luar negeri, sistemnya. Auditor itu harus memastikan bagaimana kamu, hai akuntan, memastikan atau mendapatkan laporan keuangan itu. Saya cuma dikasih apa? PDF-nya atau dikasih akses modul,
Oke. Poinnya adalah auditor tetap wajib menilai keandalan sistem tersebut meskipun sistemnya di luar negeri. Itu. Hmm. Itu ya. Nah, dasarnya apa? Nah, dasarnya itu resiko tadi gitu loh. Auditor itu berpikirnya resiko ya. Di standar audit 315 gitu ya. IAI 2022 ya. Standar audit 315 ngomongin. Auditor boleh mengaudit, bisa mengaudit kalau mendapatkan pemahaman mengenai sistem informasi yang relevan dengan laporan keuangan. Pemahaman mengenai sistem informasi. Nah, kalau idealnya Mbak ya, idealnya. Kalau auditornya tidak paham atau dibatasi informasinya, oke, kita pokoknya ngasih aja nih, sistemnya nggak tahu. Kita mau cek ke sana nggak ada. Itu artinya tidak memenuhi standar audit 315. Auditornya tidak punya informasi cukup untuk memahami sistem informasinya. Nah itu bisa tidak memberikan pendapat karena agak susah juga auditor jarang KAP mengeluarkan itu. Itu teori saya bilang. Nah, tantangan auditor di Indonesia ya, ketika misalnya sistemnya dikelola di negara asal ya. Satu, akses terbatas ke sistem induk. Nah, auditor lokal itu tidak memiliki otorisasi langsung untuk melihat konfigurasi sistem. Terbalik, ini pengalaman saya. Saya bekerja di salah satu perusahaan IT lah ya, telekomunikasi. Kliennya banyak perusahaan asing. Secara Zoom gitu ya, secara online, ya auditornya diskusi dengan kita, aksesnya gimana, dia kasih kuesioner. Nah, mungkin kita juga orang auditor Indonesia kirim data ke sana atau minta ketemu online ya kalau ada batasan. Kirim kuesioner untuk pertanyaan-pertanyaan dan bukti gitu. Jadi tetap harus dilakukan. Solusinya adalah pahami struktur sistem globalnya, pahami struktur sistem itu meeting dulu, minta bicara dengan tim akuntan sana yang punya sistem di luar negeri. Menurut saya itu sih Mbak. Tapi itu yang saya alami. Auditor luar juga ngaudit kami kita di Indonesia karena kliennya karena dia cabang dari luar negeri, auditornya luar negeri ngaudit kita, sistem kita benar di jalan apa enggak. Termasuk juga kita juga ngaudit luar negeri, misalnya sistem kita menggunakan sistem data IT luar negeri gitu ya. Menurut saya sih itu sih Mbak, tetap harus dilakukan. Bagaimana saya yakin laporan keuangannya benar kalau saya tidak bisa ngecek sistemnya gitu loh. Gitu. Menurut saya sih itu sih Mbak Elita. Baik Pak. Berarti kan Menurut saya ya, ini eh kembali lagi saya nggak tahu kliennya dan nggak tahu lapangannya. Saya bicara dari pendekatan apa yang saya alami sama teori gitu loh. iya Pak. Eh, izin nambahin sedikit Pak. Kan berarti memang sebenarnya kita sebagai auditor seharusnya gitu ya Seharusnya. tes Hmm. eh, keandalan dari sistem itu ya. Tapi Hmm. berarti nggak bisa ya kalau misalkan kita sekedar menguji apa tes substantif aja atau misalkan analytical review dari inquiry ke tim lokalnya gitu, misalnya klien yang ada di Indonesianya aja gitu. Ya, oke. Bisa dilakukan ya, jika tidak ada SOC report lah ya. SOC itu apa ya? Ya kontrol gitu ya, review review kontrol gitu ya. Eh, Bisa dilakukan eh, jika jika gitu tadi ya. eh Gimana ngomongnya ya? eh Kita minta sampel transaction dari dokumen lokal hingga ke laporan IRP-nya siklusnya seperti apa, minta ceritain ke mereka. Terus minta konfirmasi tertulis dari manajemen pusat bahwa kontrol IT telah berfungsi sesuai desain. Ada laporan IT dari auditor sana. Melakukan walkthrough virtual tadi ya dengan staf IT pusatnya, meeting online atau remote demonstration boleh, remote demonstration tunjukin itu. Jadi auditor itu nggak mesti nggak bisa nggak bisa ditutupin ya remote remote demonstrations ya,
tunjukin gitu, nanya. Auditnya virtual, tetap harus dilakukan auditnya. Gitu. Oke, baik. Ya, menurut saya sih itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih semua ya. Terima kasih atas aktivitas dan keaktifan teman-teman malam ini. Seru dan senang bisa diskusi dari materi yang sederhana. Coba saya susun, tapi silakan dikembangkan dari pengalaman Anda. Dan dari diskusi interaktif juga saya harap dapat menambah wawasan Anda. Kembali lagi, rekan-rekan adalah kelas magister ya, yang diutamakan adalah logik dan implementatif gitu ya, bukan hal yang teoritis. Walaupun hal teoritis tetap perlu, makanya saya sudah siapkan materi berdasarkan referensi yang saya tulis juga yang bisa Anda baca ya, teman-teman baca. Saya rasa cukup pertemuan malam ini ya, teman-teman ya. Pak, izin bertanya dong, Pak, mengenai Oke, dengan jadwal kelas. oke silakan Billy. Ya, tadi Mas Rusman nanya ke saya, Pak. eh untuk pengisiannya ini individu ya, Pak ya? Per orang gitu Individu, kan? per orang. Misalnya Billy tadi menjawab, menurut Billy nilai Billy berapa? Satu, dua, tiga, empat, silakan nilai. Oh ya, Pak, gitu. Individu, bukan grup, bukan grup. Kecuali saya bilang misalnya, oke, minggu depan ada tugas kelompok. Nah, misalnya kelompoknya Anissa, Elita, Fajar, Ayu, misalnya empat orang ya. Ya itu kerja kelompok. Bukti kerja kelompoknya diupload, yang ngisi itu Anissa aja. Tapi Anissa tulisin nama temennya. Kalau individu silakan individu aja. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Dan harapan saya Anda untuk bertanya, bertanya pun silakan klaim ya. Bertanya itu hal yang menunjukkan Anda aktif. Menjawab juga silakan. Berpendapat ya silakan. Ya kan. Thank you ya semuanya ya. Selamat istirahat. Mohon maaf kalau ada yang nggak pas. Terima kasih. Selamat malam. Nanti tolong wakilin Bapak Ketua kelas ya untuk absensi ya. Eh, Nanti yang absen kan teman-teman bikin laporan ya. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama. Mohon izin pamit ya. Pak.